Jadi tuh ya kalau memang mau mulai bisnis sih ya eh, awalnya tuh jangan nggak usah yang mikir, duh kurang modal gitu ya. Buktinya saya Hmm. dengan modal 1,3 aja kalau memang mau jalan. Selamat malam Bapak Ibu semua ya, followers setia The Consulting ya. Jadi seperti biasa malam ini kita akan bawain Dengobis ya, ngobrol seputar bisnis Bapak Ibu. Jadi malam ini kita mau undang salah satu pelaku bisnis yang keren ya, menurut kami keren di daerah Jakarta sana, di Jabodetabek sana ya. Jadi beliau ini punya bisnisnya sushi ya. Sushi tapi dikemas dikemas lebih merakyat gitu ya. Judulnya pun sushi rakyat Bapak Ibu ya. Jadi sushi rakyat. Hari ini kita akan coba gali gitu ya, tips bisnis dari beliau ini seperti apa sih gitu ya. Saya coba undang narasumber kita ya. Halo, selamat malam Ibu Dini. Halo, halo Iya, malam. siap. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya. gimana? Mm-mm. Baik, Mas Lukas aman. gimana? Aman Bu, aman. Aman. Iya, aman di sini. Jakarta aman ya Bu ya. Ibu di Jakarta ya, bener ya? Kalau lokasi tempatnya sih di daerah Tangerang kita, Mas. Tangerang ya. Siap. Iya. Oke, Ibu Dini mungkin boleh perkenalan dulu deh. Boleh perkenalan tentang Ibu sebagai founder dan juga Sushi Rakyat. Silakan. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Manggilnya apa nih, teman-teman? Ya, teman-teman aja. Teman-teman boleh. Ada panggilan Teman-teman khusus? boleh. Teman-teman boleh, biar general. Oke. Siap. Oke, buat teman-teman, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mungkin ikutan live sharing di sini bersama The Consulting.id. Singkat cerita ya, awal mulanya aku tuh mulai bangun Sushi Rakyat itu di tahun 2011. 2011 awalnya cuma iseng doang karena basic pribadi tuh emang nggak punya nggak pernah dagang satu-satunya. Terus di keluarga tuh nggak ada yang terjun langsung bisnis. Jadi ya kalau bisa dibilang modal nekat saat itu gitu. Nah di 2011 itu saya memang hobinya tuh dulu tuh suka makan sushi. Terus akhirnya sempat kerja juga. Terus akhirnya resign. Setelah resign sebenarnya pengen kerja lagi. Tapi ternyata malah disuruh buka usaha gitu. Terus setelah resign akhirnya iseng tuh kan ya di rumah, biasa kerja nggak kerja. Jadi mulailah tuh muncul ide coba bikin sushi di rumah. Yaitu tadi isinya cuma buat sarapan lah awalnya tuh ya, buat sarapan. Terus kakakku tuh iseng nyeletuk, kenapa nggak dijual aja? Cuma dari obrolan iseng gitu aja. Terus aku bilang, oh iya juga ya. Tapi pikir lagi, dulu kan 2011 itu kalau kita punya bisnis makanan harus ada restorannya kan, Yes. gitu. Tapi kita tuh di situ mikir, duit dari mana kan gitu kan? Saya baru resign gitu. Terus kalau bisa dibilang mau buka usaha awalnya pasti butuh modal besar gitu ya. Terus akhirnya ya udah nggak usah buka tempat makan. Coba kita jualin secara online. Waktu itu 2011 kan online tuh juga cuma kayak baju, sepatu gitu. Makanan pun paling ada yang kayak snack-snack gitu aja ya, nggak ada yang makanan siap saji. Siap saji kecuali yang brand besar gitu. Terus kita coba tuh untuk ya udah kita coba aja online delivery gitu. Terus ya udah saat itu kita coba, kita kasih tester ke teman-teman deket gitu. Terus responnya positif, alhamdulillah. Terus mereka repeat order ya mulai dari situ mau nggak mau jadi kayak ya udahlah kita
bikin dengan nama yang serius, terus dengan terima orderan gitu, yang tadinya orderan cuma dari teman-teman aja gitu, yang waktu itu masih lewat BBM, yang lihat statusku bikin bikin sushi gitu ya, terus mereka apaan sih tuh, sushi gue jualan nih, boleh coba nggak? Boleh gitu, terus ya udah, alhamdulillahnya itu juga mereka mau beli gitu. Biasanya kan kalau teman-teman testernya dulu dong gitu. Jadi kayak itu. Iya, jadi kayak support banget untuk mulai aku bisnis gitu. Jadi PD di awal tuh, oh ya udah, jadi kan orang mau beli tuh berarti kan tingkat PD-nya tambah 1 gitu ya. Terus habis itu ya udah tuh, saya juga belajarnya, saya nggak nih, kalau misalnya dibilang saya tuh juga nggak bisa masak. Jadi tuh teman-teman saya juga yang, hah, lu bisa masak, bikin sushi pula gitu kan, jadi kayak meragukan gitu. Sebenarnya meragukan, lu beneran bisa kan gitu. Terus ya udah cobain aja, kalau suka ya alhamdulillah, nggak suka ya udah gitu. Pada saat itu cuma gitu aja sih. Terus akhirnya tapi ya udah, modal memang nikah. Ibu Dini sendiri? Iya, aku sendiri. Jadi waktu itu memang basicnya tuh ya karena aku udah tahu rasanya sushi kan ya, jadi aku bikin yang simple aja tuh. Waktu itu pas awal-awal aku ngeluarin 5 menu. Itu juga cuma kayak yang cuma direbus, digoreng gitu doang isiannya. Jadi jadi yang aku bisa aja gitu. Terus ya udah, terus habis itu aku kan bingung tuh gulungnya gimana ya, gulung sushi. Aku belajarnya juga via YouTube. Dan waktu itu kan YouTube belum terlalu booming loh kayaknya juga, tahun 2011 YouTube. Apa? YouTube di 2011 udah booming belum sih? Kayaknya belum se-booming sekarang kayaknya. Belum selengkap sekarang lah kalau nyari tutorial gitu ya. Kalau misalnya dulu tutorial membuat sushi gitu ya, itu tuh masih ya jarang banget ya. Ada tapi tuh yang bener-bener mungkin waktu itu kalau nggak salah dari orang Jepangnya langsung gitu, dan itu kan yang mentahnya gitu. Terus jadi ya udah, yang penting kan aku niatnya cuma pengen gimana sih cara ngegulung sushi gitu kan. Ya aku liatin, aku perhatiin. Ya udah, mulai dari situ ya udah tuh kita mulai tuh nyari namanya apa, terus nama menunya tuh apa gitu. Terus kita jualannya waktu itu masih via SMS, terus masih via BBM, WhatsApp, belum ada WhatsApp dulu, terus masih Facebook, Twitter. Terus aku juga ngide bikin kayak blogspot gitu, karena kan kita kan memang basicnya tuh online ya, jadi memang semuanya itu basicnya ya udahlah online aja gitu. Nah alhamdulillah. Basic online ini karena keterbatasan dana buat bikin resto tadi kan? Iya, bener. Karena kita memang waktu itu awal mula aku bikin tuh aku cuma modalnya 1.300.000 Mas. Sisa-sisa dari sisa-sisa dari gaji dulu. Gitu. Jadi mantap. Punya tabungan segitu, yaitu semuanya aku jadiin modal gitu. Nah, terus waktu itu, nah bisa dibilang juga ya alhamdulillahnya kita tuh juga dulu sempat viral. Mungkin dulu viral, sekarang tuh viralnya masuk TikTok gitu ya. Terus masuk di Instagram Reels gitu ya, masuk Instagram Reels segala macam tuh naik gitu ya. Tapi dulu kita viralnya alhamdulillah diliput di beberapa media Mas. Jadi kayak stasiun TV, radio, terus website juga ngeliput gitu. Jadi kita dibantu kalau ditanya promosinya gimana. Nah itu awalnya tuh aku dihubungin sama pihak, dulu tuh ada majalah Go Girl. Kalau tahu ya di 2011 tuh majalah Go Girl, dan itu liputannya tuh hanya di website, bukan di majalahnya gitu loh. Jadi aku aja diliput di website aja tuh udah seneng banget kan, gitu kan. Mbak, aku mau liputan, boleh nggak gitu. Terus
saya pas ditanya kayak gitu mau liputan apa, orang menunya juga cuma 5 ya kan, terus kalau ditanya untungnya berapa belum ketahuan karena waktu itu masih Belum kenal masih pembukuan jalan. kali ya. Iya Masih bener, karena kan tradisional kita gitu kan ya. kita masih aku tuh mau pembukuannya, kita mau lihat deh sebulan ini berapa untungnya kan gitu ya. Ini Iya, iya, tiga iya, iya, iya. 3 minggu berjalan, 3 minggu kita tuh udah ditodong kayak gitu kan, jadi tapi aku nggak tahu nih nanti kalau ditanya omsetnya berapa, terus keuntungannya berapa, terus kadang ya udah nggak apa-apa, yang penting aku cuma pengen ngeliput ini tuh unik gitu, karena sushi online kayaknya mungkin waktu itu bisa dibilang kita tuh sushi online pertama yang ada di Indonesia gitu Mas. Jadi mungkin Siap. dari Sushi situ waktu itu udah booming belum sih? mungkin udah, tapi tuh nggak se-hype sekarang gitu kan. Dulu kan taunya sushi itu yang mentah gitu ya. Nah kalau sekarang kan banyak tuh sushi fusion yang mateng, yang kayak gitu deh, variasinya banyak. Nah dari situ ya udah mulai dari situ viral lah kita tuh. Jadi diliput di beberapa media. Jadi ya itu kayak ngebantu kita untuk marketingnya juga gitu Mas. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih kiat-kiat marketingnya di awal gitu ya karena memang kita nggak sengaja kita nyiptain brand yang unik gitu, mungkin di mata orang gitu. Jadi itu buat menarik mereka untuk ngeliput kita saat itu gitu. Oke. Jadi malah mereka yang datang gitu kan, bukan kita yang cari media gitu. Iya, bener. Nah makanya waktu itu kan juga saya sebelumnya tuh sempat kerja di media juga. Teman-teman tuh kayak, lu kan punya kenalan media. Jadi kalau misalnya kayak gitu, gampang lah minta tolong diliput. Saya mah nggak begitu orangnya gitu. Jadi kayak nggak pernah minta-minta untuk, gue buka bisnis dong, liput gue, enggak gitu. Jadi memang benar-benar pure dari dari ya orang lain yang memang tahu ya sushi rakyat, sushi online gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi mengalir begitu sampai kita tuh alhamdulillah sampai sekarang 2021 kita masih bertahan 10 tahun ya, dari 2011 ya. Tahun. Luar biasa. Iya, betul. Luar biasa. Nggak banyak UMKM yang bisa bertahan sebegitu lamanya gitu. Sekarang ada berapa cabang, Bu Dini? Kalau cabang untuk saat ini kita baru mau malah kita tuh baru mau buka di Depok sama Bekasi Mas gitu. Tadi awalnya kita cuma basic di Tangerang, tapi kita bisa kirim ke Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi gitu. Iya. Itu kirim di hari yang sama atau bisa beda hari? Dulu kita sistemnya pre-order, tapi karena karena sekarang orang-orang maunya cepet, jadi kita ya udah hari ini order, hari ini dikirim juga gitu. Tapi kalau misalnya yang jauh-jauh gitu kita tentuin misalnya sampai jam 11 kita masih open order untuk dikirim hari ini, misalnya dikirim ke Depok itu masih bisa nyampenya sore gitulah. Gitu. Oke. Itu pakai pengiriman sendiri atau pakai jasa? Aku kebetulan pakai kurir sendiri. Memang ciptain kurir sendiri ya. Iya, lebih fleksibel ya. Iya, tapi tergantung juga customernya. Kalau mereka mau buru-buru bisa pakai jasa ojek online gitu. Jadi siap. Jadi sekarang kita tuh ngikutin customer aja maunya gimana gitu. Iya. Ini ada yang tanya nih Bu Dini. Oke. Nih yang pertama, apa aja sih Kak skill dan mental yang harus kita miliki jika kita ingin berbisnis melalui hobi seperti Kakak? Ini dari Sis Jansi. Ya, selamat malam Sis Jansi. Apa aja skill dan mental yang harus kita miliki, Bu Dini? Sebenarnya kalau skill itu kalau memang kita udah hobi kan pasti kita mau ngulik nih ya. Misalnya kayak saya suka makan sushi, pasti saya
masa iya sih saya nggak bisa bikinnya gitu kan. Pas saya bikin, saya coba, terus kayaknya ada yang kurang deh ini gitu. Jadi tuh upgrade skillnya tuh jadi kayak seneng gitu kalau udah hobi kalau menurutku ya. Jadi iya, jadi nggak harus apa ya, jadi kayak dengan senang hati kita ngupgrade skill gitu, kayak misalnya ini ada menu ini tambah ini, misalnya salmon ditambah apa gitu ya, lucu nggak ya, kita coba. Jadi kayak untuk menu-menu, iya kayak untuk menu-menu di Sushi Rakyat sendiri pun aku juga dari kayak imajinasi pikiran sendiri gitu loh Mas. Jadi kayak kayaknya ini campur ini enak deh. Terus kalau salmon pakai keju gimana ya gitu, yang kayak gitu. Terus jadi chef dadakan ceritanya ya. Iya, jadi kayak semacam sotoy gitu loh. Trial sendiri gitu ya. Iya, jadi makanya kalau misalnya teman-teman kan ada tuh. Jadi kalau misalnya bisa dilihat tuh, kita juga menu sushinya tuh nggak kan kalau ada beberapa restoran sushi yang ada tuh yang menunya sama, misalnya kayak dragon roll, tapi di kita nggak ada dragon roll. Kita kayak ada kayak bahasa-bahasa yang apa ya, kayak misalnya aku salah satunya ada sushi ranjau melotot gitu, itu jadi dari nama-namanya aja tuh memang kita tuh yang nggak yang kayak carnivore apa sih namanya, California roll yang kayak gitu-gitu tuh kita nggak ada gitu, tapi beberapa restoran sushi tuh ada gitu. Nah yang kayak gitu kita nyiptain kayak menu sendiri gitu. Terus kalau misalnya mental itu ya yang ya gimana ya, aku pun dulu tuh aku yang bikin sendiri, aku yang ngirim sendiri, bahkan tuh dulu sempet pas ngirim sendiri itu aku yang nyari alamat sendiri, ya udah kayak nggak tahu malu aja karena ya emang sempet kirim ya sendiri udah, ya. Iya, aku sempet kirim sendiri. Bahkan pas waktu saya ngirim sendiri saya dikasih tip. Terus dalam hati saya gini, Mbak nggak tahu siapa yang ngirim, ini saya CEO-nya loh gitu. Jadi kayak sekarang tuh yang mantap. Ya buat jadi cerita lucu aja sih. Jadi dulu gue dikasih tip kayak gini gitu. Padahal dia nggak tahu siapa yang ngirim, gue yang punya gitu. Mantap. Kalau waktu saat itu mental saya down, malu gitu ya mungkin saya nggak bisa survive sampai sekarang gitu. Jadi kayak mental yang kayak gitu ya dikurang-kurangin lah gitulah. Kalau emang mau bisnis tuh memang harus apa ya, tahan malu sih. Yang tadinya misalnya saya juga terus saya juga waktu itu pernah bawa motor box sendiri nganter pesanan ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apa ya, waktu itu juga sempet gila, gue mau bawa motor box yang dipakai kurirku sekarang gitu, itu aku pakai dulu. Jadi ya udah nggak tahu malu aja. Iya. Tapi bagusnya sih ketika kita pernah melakukan gitu ya, kita mau kita mau mendelegasikan ke orang lain, itu kita jadi lebih ngerti gitu. Beda kalau kita nggak pernah ngelakuin gitu ya, kita mau delegasi ke orang itu pasti kita banyak khawatir gitu, karena kita nggak tahu medannya. Ini beneran nggak ya, ini jangan-jangan aku ditipu nih ya, karena kita nggak ngerti gitu. Tapi kalau enaknya Bu Dini ngerti semua kayaknya ini ya. Mantap. Jadi tuh ya kalau memang mau mulai bisnis sih ya awalnya tuh nggak usah yang mikir kurang modal gitu ya. Buktinya saya dengan modal 1,3 aja kalau memang mau jalan. Nah waktu itu sempet tuh nih, aku belum ngasih tahu ya, waktu pas modal 1,3 sebulan saya hitung tuh hasilnya berapa. Pas saya hitung-hitung dari modal 1,3 saya dapat 13 juta. Jadi 2011 padahal dulu mungkin gajinya nggak sampai segitu kali. Enggak. Jadi tuh ya udah, terus dari ya udah yang tadinya mau cari kerja lagi, akhirnya yang ya udahlah fokusin aja gitu. Dan dulu juga orang tua sempet yang ngapain sih kayak bikin sibuk sendiri di dapur gitu, karena basic orang tua tuh dulu PNS juga. Jadi kan ya tau lah ya Mas ya, kalau udah orang tua basic PNS pasti kita dituntut juga untuk
ya paling nggak kerja di kantor gitulah gitu. Iya, Pas saya benar, tunjukin benar. itu, ibu saya yang udah ya udahlah lanjutin aja, malah dia nanya mau nambah modal nggak. Alhamdulillah pas iya pas sampai situ apa namanya nggak usah tambah modal, doain aja lancar rezekinya usahanya. Udah saya minta itu doang ke ibu saya. Ya sampai sekarang. Mantap. Luar biasa. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini kayaknya banyak yang tanya malam ini ya. Oke, ini sudah. Kemudian dari KRN HM7. Tips dong Kak untuk punya relasi bisnis yang banyak dari hobi itu gimana, dan tips dalam memiliki tim bisnis yang baik. Ya, tips untuk punya relasi bisnis sama tips punya tim yang baik itu seperti apa sih? Oke, kalau menurut aku relasi bisnis itu nggak perlu dia punya hobi yang sama gitu. Yang penting tuh kita, kalau aku sih sistemnya ya kita berteman sebanyak-banyaknya gitu loh untuk apalagi kalau kita mau terjun di bisnis gitu ya. Jadi ya udah kayak temenan sama semua orang gitu, terus terus siapa tahu itu jadi peluang loh. Maksud aku kita dari temenan ini, temen gue mau nikah nih misalnya kan gitu ya, Susi lu bisa nggak dijadiin kayak gubukan segala macem gitu kan, jadi yang oh bisa yang kayak gitu kan. Nah itu kan tambah peluang lagi buat kita. Kalau misalnya kita juga diem-diem di rumah aja gitu kan ya nggak bisa juga gitu, orang tuh tahu kita punya brand itu gitu. Terus sama kita harus bangga sih apapun jenis usaha kita, brand kita gitu. Kita harus yang paling nggak tuh kita serempet-serempet dikit kalau kita tuh punya usaha itu gitu loh. Jadi biar orang tuh jadi biar orang tuh apa ya aware lah gitu. Terus kalau kita ada nanti kalau misalnya iya, terus kan paling nggak, oh ya gue coba dong, gue pesen kan, paling nggak kan nanti ujung-ujungnya gitu kan kita mengharapkannya gitu. Atau nggak gini, gue kirim tester dulu deh, kalau lu suka ya besok order ya, yang kayak gitu loh. Jadi mulai dari yang kita kasih free dulu, terus siapa tahu nanti dia jadi repeat order gitu, sekali 2 kali gitu. Terus terus tadi tips memiliki tim bisnis ya. Tips memiliki tim bisnis. Iya, kalau misalnya dibilang juga aku tuh karyawanku juga karyawan dari awal aku mulai itu dari 2012, 2013 sampai saat ini. Jadi kalau aku sih apa ya? Kalau dalam tim itu aku nggak pernah yang menganggap diriku tuh bos gitu loh, tapi aku tuh kayak ya aku tuh leader gitu, maksudnya ya kita sama-sama gitu. Jadi kalau bos kan tinggal tunjuk gitu, tapi kalau aku tapi kalau aku tuh sama-sama, kalau misalnya ada yang salah atau ada misalnya ada komplain, ada apa, aku sih nanyanya jangan langsung lu salah ya ini enggak kayak gitu. Aku tuh tanya ini kenapa bisa salah kok, misalnya simpelnya dia nggak mau pedes kok dikasih saus gitu. Terus yang kayak gitu kan aku tuh udah selalu note kalau yang kalau customer mesen yang nggak pakai ini nggak pakai itu tuh udah selalu kita note. Nah kalau misalnya ada yang kesalahan kayak gitu tuh kita tuh nggak langsung yang gimana, terus pokoknya kita langsung handle ke customernya, ya udah kita say sorry. Nah itu nanti kita mau kita mau kasih penggantian atau kita kasih diskon biar mereka tuh juga tetap kayak merasa keluhan gue tersampaikan nih gitu. Ada tuh orang yang ya udah customer komplain tuh yang ya udah biarin aja gitu, ntar yang dia mau beli lagi syukur, enggak ya udah. Tapi kalau di kita tuh enggak, malah kita tuh juga ada jaminan kalau sushi kita rusak atau di perjalanan gitu, kita akan ganti dengan 100% uang kembali atau dikirim ulang sushinya gitu. Jadi tuh biar customer tuh benar-benar trust gitu ke kita, pesan sushi di kita gitu lah Mas. Siap, luar biasa ya. Dari pertanyaan dari KRNHM7 ya, semoga bisa menjawab. Ini ada pertanyaan lagi nih
Ini semua pada tanya nih apa gara-gara giveaway kali ya. Ini saya belum tanya sama sekali nih teman-teman ya. Tapi enggak apa-apa, saya bacakan ya. Ini dari T. Chandra. Bagaimana cara yang kakak lakukan untuk mempertahankan bisnis agar bisa selalu berkembang sampai saat ini? Gitu. Kalau aku tuh kalau aku tuh sering gini, dulu 2011 itu sushi online tuh belum ada kan, jadi ya udah kita aman tuh sebagai pelopor. Sendirian kita ya tuh, soalnya ya. Iya sendirian gitu kayak kita sendirian nih, belum ada pengikut. Nah di 2012 mulai tuh muncul satu banyak. Akhirnya sampai sekarang banyak ya? Nah aku punya sistem yang dimana saat brand baru muncul aku order. Gitu. Jadi aku pengen tahu rasanya, pengen tahu dari segi mereka menerima customer gitu loh. Jadi aku kayak yang kayak studi banding lah gitu. Gak cuma mempelajari ya. Jadi aku mempelajari, terus kiat-kiat mereka tuh apa gitu. Terus kalau memang tidak meresahkan ya udah, berarti aku pikir ya dia bukan jadi kompetitor kita. Tapi kalau misalnya yang meresahkan, berarti bisa dibilang itu jadi kompetitor kita. Terus jadi kayak kita bisa nggak nih? Paling nggak sama sih. Jadi kalau misalnya bisnis itu kan ada ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kita bisa nggak nih lebih baik dari mereka, misalnya cara mereka menerima customer atau cara mereka, semuanya deh. Aku melingkupi semuanya dan nggak hanya di sushi online aja, tapi aku tuh ke sushi restoran besar juga gitu. Jadi kayak jadi aku kayak yang menu-menunya gitu aku lihat, aku ATM itu tadi, amati, tiru, modifikasi gitu. Tapi dengan aku selalu mengganti nama yang beda gitu, yang punya ciri khas dari si sushi rakyat itu sendiri. Gitu. Oke, siap. Ini masih banyak banget loh ini pertanyaan. Ini kayaknya harus sabar-sabar nih Bu Dini nih. Ini lagi nih dari Alhamdulillah ya, banyak yang tanya. Banyak yang penasaran. Ini hostnya aja pengen tanya belum sempat ini. Oke, dari Mr. Cool 46. Halo Kak Dini, mau tanya apa tantangan berbisnis di tengah pandemi? Lalu gimana caranya sushi rakyat mempertahankan kesetiaan dan loyalitas customer? Nah ya benar tuh, pas pandemi kan kita nggak tahu nih ya, kayak terjadi hal-hal seperti ini gitu. Aku juga tuh akhirnya aku di 2017 aku yang sushi online akhirnya memberanikan diri kayak kita punya kayak store offline-nya gitu loh Mas. Jadi kita bisa makan di tempat gitu. Nah, tapi memang karena basic kita di awal online, ketika pandemi datang kita tuh jadi kayak ya udah kayak back to basic-nya kita gitu loh. Kan kita dulu juga nggak punya tempat makan gitu kan. Kita dulu nggak punya tempat makan, kita basicnya online. Jadi kayak nggak terlalu memusingkan gitu, karena memang kita di jalurnya ya udah jalur online gitu. Ternyata apa yang kita lakukan di 2011 lalu itu menjadi tren di 2021 ini akibat pandemi ini kan gitu. Jadi kayak jadi ya udah, jadi kalau ditanya turun apa enggak, ya alhamdulillah enggak, malah naik. Apalagi pas waktu yang lockdown pertama itu ya, itu kita jadi kayak naik lagi penjualan. Jadi yang justru karena lockdown itu naik ya? Mungkin karena orang ngemil di rumah kali ya? Iya, karena mungkin orang jajan di rumah gitu ya. Iya, benar. Untuk mempertahankannya lagi, kita juga harus kayak ngikutin tren itu. Jadi kayak aku sih prinsipnya kalau dulu tuh sempat pengen yang harga mau tetap murah, tapi size ukuran susinya dikecilin. Tapi tuh customerku pada nggak mau, mendingan harga dinaikin sedikit nggak apa-apa, tapi untuk ukuran sama. Nah ya udah, itu sepaham sama saya. Karena saya pribadi pun kalau misalnya ya habis jajan di mana gitu, terus jajan lagi karena harganya naik, jadi berubah jadi kecil tuh jadi kayak yang
aduh, Nggak jadi kayak enak ya. kok yang biasanya nggak kayak gini kok jadi kayak gini gitu. Jadi Iya, ya iya, udah, iya, aku iya, juga iya. itu minta saran ke customerku juga sih, kalau misalnya kita kalau ganti gini gimana? Oh, nggak usah, padahal nggak mau gitu, karena memang mereka mementingkan kualitas dibandingkan quantity gitu ya. Terus Kuantitas, ya, 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 ya. kuantitas gitu. Terus akhirnya ya udah, kita tetap di situ. Terus kayak misalnya mempermudah itu dalam artian kita bisa order di mana aja. Sekarang platform marketplace ya kan, terus platform kayak Shopee, Tokopedia, terus Shopee Food, GrabFood, GoFood, Traveloka, Shopee Food ikutin semua. Jadi kayak Ikut misalnya semua. ada yang baru ikutin, ini baru ikutin. Jadi karena memang kita berburu dengan berburu waktunya kita tuh memang di situ gitu loh. Jadi yang dulu-duluan lah gitu. Iya, 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 mantap, mantap, mantap. Mantap. Ini masih ada yang antri nih tanyanya ini ya. Astaga, sabar ya teman-teman ya. Ini aku bacain aja, milih loh ini loh. Ini lagi nih dari Mr. Cool nih. Menarik pertanyaannya. Bagaimana cara meningkatkan brand awareness terhadap produk sushi ya, yang biasanya harga tinggi tapi di sushi rakyat ini murah dan enak gitu. Sushi kan biasanya mahal, tapi sushi rakyat kan nggak mahal gitu. Tapi gimana bisa dapat customernya tuh? Ya karena memang, nah di awal itu kita juga kan kita pengennya tuh tadi sushi rakyat tuh punya slogan gini, rasa dan harga merakyat gitu. Jadi, rasa dan harga merakyat. Jadi kalau misal kita juga pakai bahan-bahannya tuh, kita tuh pakai bahan beras lokal gitu loh Mas. Jadi kita menyiasatinya tuh dengan balik lagi ke produk-produk lokal sih intinya gitu. Terus kita juga alhamdulillah kita juga jadi salah satu brand sushi yang sudah memiliki sertifikat halal MUI. Jadi kalau misalnya dibilang itu baru ada restoran sushi itu baru ada 4 yang ada label halalnya. Termasuk kita Sushi Rakyat yang bukan restoran ya, dibilang kita sushi online pertama mungkin yang punya sertifikasi halal MUI gitu. Jadi ya untuk kita nge-brand awareness-nya, brand kita mau dibawa kemana itu kan ya tergantung kita gitu. Pada saat saya mengeluarkan sushi itu juga tujuan saya memang kita pengen bikin sushi yang halal gitu, karena biar masyarakat tuh kayak lebih aman, nyaman gitu loh Mas, order sushi gitu. Karena kan yang kita tahu kan bahan-bahan dari sushi itu kan ada beberapa yang memang non halal. Iya. Gitu. Jadi kita aku sih lebih yang kayak gitu aja. Jadi teman-teman kalau misalnya memang punya brand gitu ya, nah fokusnya kalian tuh di mana gitu. Nah itu aja yang ditajamin gitu. Kayak misalnya aku Sushi Rakyat, kita punya menu yang ada tempenya, isian tempe, terus kita ada isian rendang. Ada isian rendang, terus ada telur asin. Jadi tuh memang kita tuh harus punya, kita tuh nih misalnya kita sushi kan banyak, makanan orang yang jualan sushi tuh banyak, tapi kita tuh harus punya pembeda di antara yang sama gitu. Nah itu yang ngebedain brand kita gitu loh. Mantap. Gitu tuh cari pembeda ya tadi ya, buat Mr. Cool 46 brand awareness harus cari pembedanya. Ini masih ada lagi ya dari Sis Jansi. Sis Jansi, ini pertanyaan kedua nih Sis Jansi. Ini dia bersaing ketat nih sama Mr. Cool nih. Tanyanya banyak. Oke, jika kita merasa bisnis kita tidak ada kemajuan, apa yang harus kita lakukan, Kak? Jadi sometimes bisnis sometimes kita ngerasa stagnan gitu ya. Apa tips dan trik mungkin dari Bu Dini menyikapi hal seperti itu? Cari inovasi kalau menurutku gitu. Kalau misalnya dulu juga kan aku kan masa sushi kan cuma ya udah satuan gitu ya, menu satuan yang isi 4 atau isi 8, isi 5, isi 2 yang kayak gitu aja kan. Tapi kita Sushi Rakyat berinovasi dengan mengeluarkan kayak sushi cake gitu loh. Jadi sushi yang benar-benar yang kita bikin
kayak cake ulang tahun, tapi itu tuh rasanya manis. Kalau kita tuh cake-nya asin ya, sushi gitu. Jadi sushi kita tumpuk-tumpuk, terus kita kasih mayones gitu, terus bisa dikasih ucapan happy birthday gitu. Jadi di situ kita bikin keunikannya lagi gitu. Jadi ya memang kita tuh harus berlomba-lomba dalam kreativitas, inovasi itu tuh penting banget. Inovasi, mantap, siap. Jadi kalau bisnis Anda mau bersaing ya teman-teman, inovasi. Siap. Gak apa-apa loh, misalnya sebelah nih jualan misalnya apa ya, croffle gitu. Kenapa dia bisa enak gitu ya? Apa sih yang bikin dia viral gitu ya misalnya? Apa dari sausnya atau apa dari apa? Nggak apa-apa, coba kita beli, kita rasain, terus kita bandingin sama produk kita, apa ya yang kurang dari produk kita. Nah dari situ kita bisa mencari salahnya dari produk kita yang bisa, oh ini kayaknya kayak gini, kayaknya gue bisa bikin yang lebih enak dari ini. Ya udah bikin gitu. Jadi ya memang harus begitu gitu. Aku pun juga masih begitu soalnya di saat jalan terus ya. Di saat customer juga nuntut adain menu baru dong kayak gitu. Kalau udah kayak gitu tuh kita yang apa ya menu barunya yang kayak gitu. Saya udah disounding nih. Disuruh mikir ya. Ini udah ada yang customer ada yang minta nih ada menu baru dong gitu. Oke, nanti kita bikin. Nanti saya pikirkan dulu gitu. Nah, alhamdulillah nanti tahun depan kita tuh udah punya rencana kayak kita tuh kayak punya menu seasonal gitu Mas. Jadi kayak setiap bulan kita punya menu baru, tapi yang hanya ada di bulan itu aja gitu. Nah kayak gitu juga bisa diikuti gitu. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari Mr. Cool lagi. Mr. Cool ini pertanyaannya bagus-bagus loh dia ini. Gimana cara promosi di awal bisnis? Seneng nih kalau nanya terus. Gimana cara promosi di awal bisnis gitu ya? Mungkin tadi di awal Bu Dini sempat ceritakan apa dia Bu Dini ini didatengin media gitu kan. Cuman kan itu posisi Bu Dini masih belum punya budget mungkin ya. Tapi ketika kita sudah benar-benar bisa berdiri gitu, strategi promosi apa yang dilakukan Bu Dini? Kalau aku tuh tetap ya kayak misalnya Instagram ads, Facebook ads, itu tuh harus banget, apalagi kita tuh yang bergerak di online. Jadi itu tuh harus wajib banget kita pakai, karena itu tuh memang ngebantu sih. Jadi kayak misalnya, dan itu tuh bisa bisa diukur gitu. Jadi nggak harus gue ngeluarin 7 juta, 5 juta gitu, enggak, sesuai budget aja. Misalnya kita punya budget 500.000 sebulan, oke, kita sisihin dana untuk budget marketing, istilahnya gitulah ya. Budget marketing misalnya 500.000, 300.000 itu semua bisa diatur di situ. Jadi sesuai budget kita. Nah dulu belum ada yang namanya kayak begitu-begituan ya. Jadi susah ya kan. Kita mau iklan harus ke Google. Ya kan, harus Google Ads. Benar. Mahal. Itu mahal banget. Jadi benar. Dulu tuh kayak bisa dibilang ya kita juga mau online tapi sosokan dengan dana yang terbatas itu tadi. Jadi sekarang tuh kan jadi apa ya? Kalau sekarang tuh zamannya udah mudah banget kan. Jadi kalau misalnya mau misalnya dipercantik itu Instagramnya, nggak mau bayar desain marketing, download aplikasi desain kayak gitu kan udah banyak, template tinggal diganti warna-warni, kayak gitu tuh sekarang tuh kalau misalnya mau dicari tuh gampang banget Mas gitu. Jadi nggak ada artian untuk yang aduh nggak bisa ini, aduh nggak bisa itu, nggak ada alasan bilang nggak bisa semua, ya. Kita semua tuh pasti bisa. Iya benar, sepakat. Ngomong-ngomong budget iklan, idealnya berapa besar sih Bu Dini kita untuk kelas UMKM deh, biar teman-teman di rumah ada gambaran. Mungkin buat yang masih benar-benar tradisional gitu ya, belum mengenal yang namanya ads gitu ya. Kira-kira butuh spare berapa besar dana untuk marketing?
untuk ads? Kalau kalau aku biasanya itu 1 juta sampai 5 juta, tergantung apa yang mau aku promosiin gitu. Iya, itu Itu kan gambaran kurang kalau lebih. Tapi ya itu tadi 500.000 pun juga bisa sebenarnya. Bisa. Jadi ya jangan takut untuk yang gila mahal banget 1 juta, 5 juta gitu kan. Iya. 500.000, 300.000 pun itu bisa. Gitu. Memang harus ada budget untuk marketing. Jadi aku saranin buat teman-teman tuh memang harus ada sih. Karena ya itu tadi sudah semakin banyak brand-brand yang brand-brand online juga kan. Jadi apalagi makanan, cepet banget itu. Gitu. Kalau nggak kita lari, kita ketinggalan. Benar. Jadi memang harus disiapin ya teman-teman ya terkait budget marketing. Ini ada yang baru nih dari KRNHM. Kalau menurut kakak, seandainya kalau nggak punya modal, pinjam dari bank. Itu seandainya kita mulai bisnis nggak punya modal, pinjam dari bank itu oke nggak sih menurut Bu Dini? Pertanyaan dari KRNHM 7. Kalau aku sih tidak menyarankan. Okay. Karena baru mau mulai udah punya hutang tuh kayak tuh berat. Jadi ya. kalau menurut aku, kalau misalnya nih mau mulai tapi nggak punya modal, kita bisa dropship loh. Nah, tuh dropship teman-teman ya. Tanpa mengeluarkan duit. Ya, tanpa mengeluarkan duit. Jadi misalnya kita cuma nge-share produk, temen mau beli, kita yang jualin. Jadi misalnya mereka beli, ya mereka transfer dulu kan uangnya, terus kita order, kita kirim, yang kayak gitu. Iya, benar. Banyak banget deh. Jadi kalau bisa sih untuk di awal ya jangan pinjem dulu gitu, karena menurutku akan susah akan berat gitu. Jadi ya karena ya aku juga dulu dengan modal 1,3 itu dengan ya udah jalan gak jalan ya udah gitu loh Mas. Jadi kayak harus pakai itu ya. Iya, jadi berhasil syukur, enggak ya udah gitu, ya udah ikhlasin gitu. Dulu. Jadi ya Jadi ya kalau memang pun mau punya modal ya nabung aja dulu baru mulai gitu. Tapi kalau memang udah nggak sabar nih mau mulai, ya kita pakai cara-cara ya kayak jadi reseller atau dropshipper yang kayak gitu-gitu loh, yang mungkin minim untuk mengeluarkan modal dan kita juga nggak capek-capek banget sih. Gitu. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi dari S. Berlian. Bagaimana kakak menghadapi kompetitor dalam bisnis, khususnya bisnis sushi ini? Apakah perlu kolaborasi? Kalau untuk kolaborasi sih aku belum pernah ya dengan kompetitor. Tapi biasanya itu tadi yang aku lakuin itu, aku order ya, kayak misalnya aku nyobain produk mereka gitu. Jadi kayak misalnya terus kalau misalnya nih aku cobain brand sushi lain dan dia ada sushi dia menyediakan sushi mentah. Ya udah dia bukan jadi kompetitorku, karena sushi rakyat itu memang semuanya diolah secara matang. Jadi ya kalau misalnya dia mengeluarkan menu mentah varian sushi mentah, nah itu bukan jadi kompetitor karena memang kita beda jalur gitu. Jadi ya udah, jadi kayak ya balik lagi kayak nggak masalah buat kita gitu, ya udah kita sama-sama jalan gitu. Oke, siap. Karena pasti kan tiap brand itu punya beda-beda menu, beda-beda itu tadi beda-beda bentuknya gitu. Iya, siap. Di era sekarang kehadiran platform-platform jualan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu
membantu nggak untuk penjualan sushi rakyat sendiri? Nge-boosting Membantu nggak sih? banget dong. Nge-boosting Oh, banget. Nah, itu tadi kita kalau misalnya ikut pakai platform itu, kita juga kayak harus ikut kayak misalnya dia tuh menyediakan seperti GoFood gitu ya. Dia ada kayak paket elit, di mana paket oke. elit itu apa namanya? Kita nanti di sana setiap programnya dia kalau ada diskon, kita masuk. Jadi nggak usah Harus harus ikut. kita jadi kayak nggak kita harus Oh, aktifin sendiri gitu loh Mas. Jadi iya, otomatis iya. dia ngeluarin program diskon apa, kita ikutan. Jadi Oke. customer tuh tahu gitu. Jadi kalau misalnya ada event yang kemarin 11-11 di Iya, iya, iya. GoFood, GrabFood itu kan ada, kita pakai semua itu. Dan memang jangan lupa kalau misalnya harga GoFood, GrabFood itu kita harus naikin dulu dari Nah harga itu, orang biasa harga beli di normal. kita gitu. Iya, iya, Karena kan iya, iya. persenannya kan potongannya lumayan ya, gitu. Nah itu juga Kenaikannya salah kisaran satu. berapa banyak, Bu Dini? Kalau aku ngikutin, kalau misalnya mereka di GoFood, GrabFood misalnya 20%, ya aku naikin di GoFood, GrabFood 20%. Jadi nggak ngeganggu HPP kita. Oh, ngikutin apa? Komisi dari si platform sendiri gitu ya? Iya, betul. Nah, Dan itu kalau customer misalnya masih nerima ya kenaikan itu ya? nerima. Bahkan kalau misalnya kita ikut promo, kita harganya jauh lebih murah dari harga kita beli Normal. Iya, misalnya kita harga di admin gitu. Karena nanti mereka juga kayak ada subsidi gitu loh. Iya, Jadi iya, nggak iya, semua benar-benar. dibebankan ke kita. Gitu. Oke. Jadi memang enaknya tuh kalau kita udah punya platform itu, kita ikutin programnya dari mereka aja sih. Nah itu juga salah satu kayak cara kita untuk beriklan di sana gitu. Karena kan biar Iya, kalau iya, orang iya. search, ya kalau misalnya orang search di deket kita gitu ya, itu nanti nama kita di atas atau enggak paling nggak jauh-jauh banget turun ke bawahnya gitu. Itu sih. Iya, 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 iya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Esperlian nih. E-commerce apakah yang paling ngefek buat jualannya? E-commerce ya. Iya, e-commerce ya tanyanya. Kalau e-commerce itu aku masih di Shopee. Aku Shopee e-commerce ya. masih di Shopee ya. Karena memang mungkin nggak tahu ya. Kalau di Shopee memang mungkin banyak perempuannya yang make dan Mungkin, lebih iya, gampang ya. Kan kita nggak tahu juga ya. Mungkin lebih mudah untuk pengaplikasiannya gitu. Nah kalau misalnya ini nih yang lagi gencar kalau di platform kayak GoFood, GrabFood itu lagi bagus tuh Traveloka Eats. Dia sampai potongan 100.000 loh. Oh, Traveloka Eats. Ya, ya, ya. Iya. Tuh buat teman-teman yang mau bisnis tuh dikasih spoiler Traveloka Eats ya. Dia baru ya memang ya, makanya lagi gila-gila promonya ya. Iya, lagi gila-gilaan banget itu. Itu sampai yang bener-bener customerku aja sampai yang dulu sebelum kita muncul di Traveloka Eats, mereka selalu tanya, udah ada belum di Traveloka gitu. Belum, terus pas udah ada langsung alhamdulillah orderannya juga banyak. Diserbu ya. Gitu. Mantap. Ini tadi ada yang tanya, Kak ada rencana buka di mana lagi katanya. Dari siapa tadi ya? Dari Sis Janse kayaknya tadi. Ada rencana mau buka di mana lagi? Bu Dini? Pengennya buka di seluruh Indonesia ya. Tuh, denger. Amin, kalian amin, tulis amin. dah. Mau kalian tulis buka di mana tuh, biar didengerin, biar dibuka nanti di tempat kalian semua ya. Iya, benar. Oke, mantap. Aku sih, ya pengennya sih di daerah Jabodetabek dulu, buka yang deket-deket dulu. Nanti mudah-mudahan bisa ekspansi keluar Pulau Jawa mungkin, atau kita bisa ke Surabaya. Lah. Iya, Surabaya ditunggu di sini. Kita mau beli gimana nih? Harus ke Jakarta dulu dong. Tuh, iya, biar bisa nyobain dari Teresia Kris nih, Surabaya udah ditungguin tuh Surabaya. Iya. Nah, aku juga pengen kasih info sih, maksudnya buat teman-teman yang misalnya udah bisnisnya udah
banyak gitu. Maksudnya bisnisnya udah lancar terus pengen buka titik cabang gitu ya. Mungkin yang kalau buka cabang lagi nggak, misal punya budgetnya minim gitu. Sekarang kan ada kayak cloud kitchen gitu loh Mas. Jadi cloud kitchen, yes. Kita bisa pakai itu. Jadi dengan biaya yang nggak mahal-mahal banget, kita bisa ekspansi ke beberapa titik gitu loh. Dan itu yang dilakukan Susi Rakyat sekarang. Oh, sistemnya gimana kalau cloud kitchen gitu ya, Bu Dini? Itu juga sama. Kalau cloud kitchen itu kan dia kayak beberapa brand di satu tempat. Tapi tempatnya itu dia kayak yang strategis gitu loh Mas. Jadi yang benar-benar tempat yang banyak tempat makan gitu, terus yang mudah terjangkau lah gitu. Dan itu juga harga sewanya murah banget kok, nggak yang terlalu kayak kita harus sewa ruko, terus kita harus terus kita kayak harus benerin apa namanya rukonya, desainnya kayak gitu. Kalau kitchen kan yang penting kita jualan kan, jualan tetap tuh di platform GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Traveloka gitu. Dan kayaknya juga ini selama pandemi kayaknya orang-orang tuh lebih suka makan di rumah daripada makan di tempat gitu loh. Kecuali kayak misalnya coffee shop gitu mungkin masih digandrungi untuk minum di tempat gitu. Tapi kalau sambil nongkrong soalnya ya. Iya, karena mereka sambil nongkrong terus kan juga kayaknya tuh biayanya nggak mahal-mahal banget kan gitu. Misalnya cukup 25.000 sama roti panggang misalnya gitu kan. Nah, itu bisa habis 35.000. Nah, kalau makanan berat kayak sushi atau makanan yang lainnya itu kayaknya mereka sekarang lebih cenderung makan di rumah bareng keluarga, dan itu harganya jauh lebih murah daripada kita datang ke restorannya. Gitu ya nggak sih? Benar. Lagi meneliti nih, makanya kita sampai yang jadi kayaknya ya udah, kayaknya memang pandemi itu merubah kebiasaan kita dalam kayak makan kayak pola konsumsinya bergeser ya kayaknya ya. Iya, jadi kayak trennya tuh berbeda. Nah, kita tuh harus pintar tuh ngebaca itu gitu. Jadi jadi kita tuh harus bisa lihat peluang gitu intinya. Pinter-pinter baca keadaan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pelajari juga pola customer yang teman-teman punya ya. Seperti Susi Rakyat, pola sekarang lebih sering makan di rumah, jadi itu market yang gede banget karena basicnya juga Susi Rakyat ini awalnya memang by online. Luar biasa, kurang lebih 1 jam loh, kita hampir selesai loh ngobrol ini loh, jawabin pertanyaan teman-teman semua gitu ya. Aku belum sempet tanya. Oke, enggak apa-apa lah, nanti saya lihat rekamannya lagi deh. Buat Bu Dini, thank you banget ya, sharingnya malam ini luar biasa banget, banyak banget insight-insight yang didapat teman-teman semua pastinya. Iya. Amin, semoga bermanfaat apa yang aku bicarakan tadi. Semoga juga bikin teman-teman kebuka gitu ya. Oh ternyata bisa ini, oh ternyata aku harus begini, harus begitu gitu ya. Semoga jadi manfaat juga obrolan kita di malam ini gitu ya Mas Lukas ya. Siap, luar biasa. Aku yang host aja dapat banyak loh teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi struggle buat bisnisnya, saya sarankan ya putar lagi nih video dari awal karena banyak banget ilmu yang bakal kalian dapat buat bikin bisnis kalian tetap survive di masa pandemi. Thank you Bu Dini ya, sampai jumpa di lain waktu. Thank you ya. Sukses terus sama-sama buat Susi Rakyat dan sehat selalu buat semuanya. Salam buat semua tim Susi Rakyat. Ya, bye. amin. Bye.